Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel saya. Selamat datang di channel saya dan Wilujeng Sumping di channel Abdi di CN Media yang selalu membagikan cerita-cerita inovasi-inovasi dari pedesaan, inspirasi-inspirasinya juga yang membawa dari jenis-jenis pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya di perdesaan. Kali ini saya sudah berada lagi di kebun pepaya, guys. Rencananya hari ini mau memetik pepaya. Dan insya Allah saya akan membuat tutorial ataupun membuat video lengkap dari mulai pemanenan, dari mulai kebun sampai pemilahan dan juga untuk pengepakan dan dikirim lagi ke pasar, dan insya Allah akan membuat videonya juga nyampe di pasar. Jangan lupa pula dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini tetap berkembang dan kami tetap semangat untuk membuat konten-konten tentang pertanian dan tentang kegiatan-kegiatan inovasi di pedesaan yang tentunya di desa kami ya, di Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, ini pohon pepaya yang baru mau mulai dipetik dan rencananya hari ini mau mulai memetik ya. Sudah ada terlihat yang polet-polet juga di sini. Bisa dipilih ya, ini baru berusia 7 bulan juga belum ya, belum genap 7 bulan. Tapi sudah ada yang sedikit, beberapa pohon yang sudah ada poletnya, udah siap dipanen. Dan jumlahnya ini ada 700 pohon guys ya, dengan luas lahan 300, sekian batak pokoknya. Ini ada 700 pohon dan siap dipanen bulan ini. Dan alhamdulillah untuk kebun yang ini sehat, tidak terkena hama, sangat bagus ya. Dan ini ada yang masih kecil karena disulam waktu itu karena pohonnya mati. Belum serempak juga untuk dipanen ya. Cuman ada mungkin 10%-an dari jumlah ini ada yang siap dipanen. Seperti ini penampakannya di kebun guys. Ini pepaya dari jenis California dengan pembibitan dari IPB 9 yang hasilnya seperti ini. Dan kalau ada yang bertanya kenapa selalu ada yang bulat, Bang, itu yang bulat itu selalu memang ada, nggak bisa untuk hilang ya. Untuk sekian persennya pasti dari setiap kemasan ada yang bulat. Tapi kalau ada yang bilang itu banyak, hampir separuh yang bulat, itu nggak mungkin. Kecuali dipilih dari pendederan, kita cari yang gede, ngambil yang gedenya dulu semua, itu pasti banyak yang bulatnya. Untuk persentasenya paling 15% lah di kemasan itu yang bulat. Itu untuk pengalaman, bicara pengalaman ya, bukan dari analisa ataupun apa, dari pengalaman pribadi saya. Di sini pun dari 700 bulat, penanaman yang bulat itu yang nggak dibuang itu ada 45 pohon yang bulatnya dari 700. Kebanyakan yang panjang kan. Bisa dilihat sendiri yang bulatnya cuma ada tuh di sana bulat satu, di sana juga satu, dan pokoknya ada 45 pohon yang bulat di sini. Jalan-jalan dulu. Kalau musim corona begini mah lebih aman jalan-jalan ke kebun. Nggak terlalu banyak kerumunan orang di sini. Mungkin sedikit banyak berkerumun nyamuk, itu udah biasa. Nah, ini dia kebun. Nah, ini penampakannya guys. Kita berada di kebun pepaya bersama Adit ya. Adit official itu.
punya channel YouTube juga. Oh iya, kalau ada yang bertanya, Bang, kok topinya pakai Lestari Sel, Bang? Channel YouTube-nya? Iya, itu dari hadiah dari sahabat saya, guys. Karena kemarin saya membeli handphone dari tokonya dia, dari Lestari Sel Langen. Dia punya channel YouTube juga, dan saya dikasih hadiah juga ini, topi. Dan saya berlangganan sejak lama dengan dia, guys, karena dia itu harganya bisa kita seimbang ya buat yang ada di dompet kita, dan pelayannya juga ramah-ramah. Saya saranin yang dekat ke Langen Sari ataupun wilayah Kota Banjar ya, untuk datang aja kalau mau beli handphone. Kemarin saya juga habis membeli, guys. Ini hasilnya nih, dipakai kamera seperti ini hasil kameranya Kang Hendy ya. Ini hasil kameranya yang kemarin dipakai nge-YouTube buat saya. Di saat metikan mohon maaf saya tidak bisa mendokumenkan secara lengkap. Nanti kita bikin video lagi metik saja ya, khusus lagi metikan karena menghitung durasi menjadi terlalu panjang. Nah, ini sudah nyampe di gudang saat pemilahan ataupun penyortiran untuk yang masuk ke Jakarta atau tidak. Karena di sini masih terhitung untuk resiko juga saat pengambilan dari kebun masuk ke gudang saja. Di sini sudah banyak yang tersortir, misalkan tidak masuk untuk ke pasar khususnya ke Jakarta, kita masukin ke pasar yang lain ataupun pasar lokal yang ada di sini. Melalui beberapa tahapan penyortiran, mungkin ini dari jumlah total ada 2 ton 100 dari kebun, mungkin yang masuk Jakarta hanya 18 saja, 18 kintal ya, mungkin 3 kintal itu untuk ke pasar lokal karena tidak memasuki kriteria untuk masuk pasar Jakarta. Untuk pengerjaannya pun di sini kalau di pepaya itu full ya, mungkin dari pagi hari bisa nyampe tengah malam, guys. Iya, seperti ini proses pembungkusan menggunakan kertas koran satu persatu. Itu tujuannya agar di saat pengangkutan ke pasar tidak ada gesekan antara buah yang satu dengan buah yang lain, sehingga mengakibatkan keluarnya getah dan tidak bening itu untuk pada kulitnya ya. Perlu diketahui ini yang membungkus adalah saudara Sandi. Dia itu adalah orang yang mungkin cacat ya, tidak bisa bicara ataupun tunawicara, tapi mereka ataupun dia bisa bekerja di sini dengan kemampuannya, dan dia pun bisa mendapatkan hasil sesuai dan sama dengan kita yang normal ya, karena kita di sini membayar dia sesuai dengan pengerjaannya yang tidak perlu banyak bicara mungkin buat dia ya, tapi dia salut semangat untuk bekerja. Masih dalam tahapan pengerjaan di gudang kali ini untuk mengangkut ya, kita naikkan ke mobil pengangkut untuk pergi ke pasar Jakarta ya. Jumlah pengangkutan hari ini adalah 2 ton 200 saja yang akan dibawa ke Jakarta. Karena ada tambahan juga ini dari daerah sini ya, dari petani-petani lain yang ngirim langsung ke gudang. Perlu diketahui juga bahwa di kebun juga itu banyak rupiah-rupiah yang tergantung, guys. Asal kita mau, asalkan kita mampu untuk mengerjakannya, nggak perlu kita jauh-jauh untuk mencari rupiah. Di kebun saja ini sudah berapa rupiah yang terhampar di setiap kebun pepaya yang ada di sini ya. Kalau di sini itu pohon pepaya itu, dan makanya itu pohon uang karena bisa menghasilkan uang setiap minggu. Dengan sulitnya mencari pekerjaan zaman sekarang, kita itu harus pandai-pandai berinovasi, berinspirasi dengan apa yang ada di daerah kita, dengan kemampuan kita dan dengan kemauan kita. Itu bisa menghasilkan sesungguhnya lebih daripada orang yang bekerja di luar sana. Kalau kita mampu mengolah ataupun dalam pertanian khususnya di dalam bidang pepaya, itu bisa dikerjakan sama anak muda ataupun orang tua, orang dewasa, itu bebas. Asalkan kita ada kemauan untuk meraih rupiah dari pepaya, kita bisa. Seperti ini dengan kemampuan kita dengan bekerja. Ini juga sudah jam 11 malam, kita masih bekerja untuk menaikkan
pepaya ke mobil dengan semangat ya. Sudah malam juga tetap semangat demi rupiah. Sesuai dengan janji saya akan memberikan video dari mulai pemetikan di kebun sampai ke gudang, sampai penyortiran, pembungkusan, dan dinaikkan kembali, dan di perjalanan nanti, dan terakhir sampai di pasar. Oke, kita telah sampai di lingkar luar ya untuk menuju ke Tangerang, dan kita tidak akan banyak membuat video di jalan karena durasinya mungkin juga panjang, dan ngambil beberapa bagian saja ya. Dan waktu ini sudah menunjukkan jam setengah 9 pagi ya. Dan lalu lintas pun sudah mulai padat tapi tidak macet ya. Nah, ini sudah sampai di pasar, sudah mulai tahap penyortiran, dan di sini mungkin akhir daripada resiko saya, tapi sudah terlihat juga sudah beberapa buah ya yang menjadi BS di sini. Itu masih tanggung jawab kami sebagai pengirim, tapi setelah itu mungkin resiko saya sudah habis, karena kalau sudah harus disortir di pasar kita sudah tidak memakan resiko lagi buat kita ya. Tahap penyortiran di pasar pun itu satu persatu buah pepaya itu dilihat, itu BS itu akan ketemu ya, sekecil apapun BS itu akan ketemu dan tidak akan dibeli oleh pasar. Makanya di sini masih dapat resiko juga buat saya, tapi setelah lulus penyortiran dari pihak pasar, kami pun sudah lepas resiko, dan itulah yang kami dapat hasil akhir mungkin dari mulai kebun sampai ke pasar. Berapa akhirnya kita masih mendapatkan BS ataupun tidak. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan tayangan ini, dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, dan kepada yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan kepada para penonton ini agar semuanya sehat-sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.